Halo, selamat pagi. Hari ini saya mau review buku yang lagi hits, yaitu Mamiklopedia seri 78 Resep MPASI. Buku ini bestseller banget. Baru terbit bulan Juni 2020 dan sudah dicetak 3 kali hingga saat ini saya buat review. Buku ini ditulis oleh Dr. Meta Hanindita. Warna buku merah. Ini bagian belakangnya. Harga bukunya adalah 110.000. Harga Gramedia. Loh, kenapa buku resep MPASI ini semahal ini? Tunggu dulu. Kita lihat dulu keunggulan buku ini. Mahal atau murah itu relatif ya. Tapi untuk produksi buku sebagus ini kayaknya oke banget deh. Sekarang kita buka ya. Nah, di sini bisa dilihat buku ini cetakan ketiga Juni 2020. Wow, dalam 1 bulan aja udah cetak 3 kali. Betapa bestsellernya kan buku ini? Kita lihat daftar isinya yuk. Nah, isinya ini pertama, apa yang harus diketahui tentang MPASI? Nah, ini buat mama-mama baru yang lagi belajar MPASI, bisa tahu segala hal tentang MPASI, setidaknya dasar MPASI biar nggak salah ngasihnya. Kemudian, bab berikutnya membahas tentang resep MPASI 6-8 bulan. Bab berikutnya lagi adalah resep MPASI 9-11 bulan. Dan resep berikutnya adalah MPASI 12-23 bulan. Mari kita lihat. Wow, bukunya berwarna, kertasnya juga halus. Nah, ini penjelasan tentang yang harus diketahui tentang MPASI. Seperti mengapa harus diberi MPASI? Pertanyaan itu kadang muncul di antara ibu-ibu muda. Kenapa nggak sekalian dikasih pisang aja langsung? Nah, di buku ini bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan. Kapan MPASI harus diberikan? Nah, itu juga kadang-kadang pertanyaan yang paling sering muncul. Kapan ya? Di buku ini akan dijelaskan bagaimana MPASI diberikan dan apakah tepat waktu. Semuanya standar WHO. Di sini pun diinformasikan mengenai jumlah energi yang harus dipenuhi dari MPASI. Sungguh pengetahuan yang bermanfaat ya. Di sini ada penjelasan mengenai karbohidrat, protein. Nah, bukunya full color ya, menarik sekali. Nah, oke, kita masuk resep MPASI 6-8 bulan. Jadi MPASI yang baik itu ternyata ada tahap-tahapnya ya. Saya juga baru tahu dari buku ini. Kenapa sih harus ada tahapnya? Nah, di buku ini akan dijelaskan semua. Oke, kita lihat contoh salah satu resep. Nah, resep pertama adalah bubur hati ayam. Ini termasuk makanan utama. Di sini ada bahan-bahannya. Ada berapa gram atau berapa mili. Kemudian ada bumbu yang dipakai. Jadi bisa kelihatan kalau misalnya anak kita apakah alergi ataukah tidak boleh makan sesuatu. Nah, untuk anak-anak bayi yang tidak ada alergi jauh lebih enak ya. Kita bisa mengenalkan berbagai macam rasa kepada anak itu. Jadi lidahnya, indera perasanya tuh bisa berkembang dengan lebih baik. Tentu syaraf itu menuju otak dan membuat otak menjadi lebih pintar. Ada cara membuat dan ada kandungan per porsi. Di sini ada tulisan untuk 3 porsi. Berarti bisa untuk 3 kali makan kurang lebih. Nah, porsinya seperti ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau mau dimodifikasi tentu boleh. Misalnya,
Sepertinya bau bawang putih kurang enak. Gak apa-apa, gak usah pakai bawang putih. Tapi ini adalah resep yang baku, yang sesuai. Kemudian kita lihat adalah, ada bubur hati ayam santan. Kadang-kadang banyak yang nanya kan, anak bayi boleh minum santan, boleh makan santan nggak, makanan bersantan? Nah, ternyata boleh. Tapi ada tapinya. Menggunakan minyak kelapa sawit untuk menumis. Dan hanya 7,5 mili untuk 3 porsi. Dan ini ada kandungan per porsinya juga. Jadi ada takaran yang tepat. Nah, kita lihat ya. Bukunya berwarna. Menarik banget. Tulisannya juga cukup sesuai. Tidak terlalu kecil. Juga gak terlalu besar. Kalau dibawa ke dapur juga enak ini. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Ada bubur kakap tempe. Nah, banyak ya. Kemudian, kalau yang di bagian kuning adalah cemilan. Aduh, cemilan bayi apa ya? Bingung loh kadang-kadang mikirin menu untuk bayi. Kadang-kadang lebih bingung malah dibanding mikirin menu buat kita kan. Kalau menu buat orang dewasa sih gampang. Kita makan pisang aja udah cemilan. Nah, ini contohnya. Pure pisang apel. Ada cara membuat, ada kandungan per porsi juga, dan ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, ada siomay ayam udang. Ini sepertinya enak banget ya. Kayaknya kalau bikin untuk 5 porsi gak bakalan cukup nih. Kayaknya enakan bikin buat sekeluarga ya. Pasti ini sekeluarga suka. Apalagi kalau dede bayi punya kakak yang masih balita atau masih anak-anak. Pasti makannya bisa barengan ini. Nah, selanjutnya adalah resep MPASI untuk 9 sampai 11 bulan. Ini teksturnya udah naik ya. Ada tim tuna, ada soto daging, ada dori saus keju. Lihatnya udah enak banget nih ya. Ini masuk label makanan utama. Bisa dilihat labelnya ada di bagian atas ya. Jadi kita bisa tahu ini termasuk makanan utama atau cemilan. Resep selanjutnya adalah untuk usia 12 sampai 23 bulan. Nah, resepnya lebih variasi lagi nih. Karena anak sudah mulai agak besaran sedikit ya. Jadi teksturnya naik. Enak banget. Nasi ayam katsu. Wah, ini mah sampai TK juga bisa dipakai ya. Bisa buat jadi bekal sekolah. Nasi gadon daging. Ayo, apa itu gadon? Nah, nih kalau mau coba nih, ada cara membuatnya. Nah, nasi casiran sapi. Nasi bebek ungkep. Wow, nasi bebek ungkep sih sekeluarga juga doyan ya. Nah, nasi ayam jamur, tumis tahu udang. Duh, saya jadi lapar ini review buku ini. Duh, enak sekali ya. Jadi pengen jadi bayi lagi nih supaya dikasih MPASI kayak gini ya. Sate ayam, aduh enaknya. Nah, camilan, perkedel tahu. Wow, untuk 6 porsi kayaknya bisa saya makan sendiri ini. Oh, salah. Ini untuk bayi ya. Untuk 12 sampai 23 bulan, berarti 2 tahun. Batita. Resepnya bisa kepake sampai balita ini. Ini ada sumber karbohidrat, keterangannya, sumber protein hewani. Nah, ini informasi-informasi yang berguna. Nah, sudah habis. Totalnya kurang lebih ada 144 halaman. Di bagian belakang ada keterangan profil penulis. Dr. Meta Herdiana Hanindita. Cantik ya? Nah, ini nih. Buku Dr. Meta apa aja sih? Banyak yang nanya loh. Selain buku Mamiklopedia 78 resep MPASI, ternyata Dr. Meta telah menulis buku sebelumnya yaitu Mamiklopedia, panduan lengkap merawat bayi 0 sampai 1 tahun. Nah, nanti saya mau review juga buku ini.
Oh, ada juga Mamiklopedia, panduan lengkap merawat batita. Tunggu review saya ya tentang buku itu. Mamiklopedia tanya jawab tentang nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Ini judulnya panjang amat kayak kereta api ya. Tapi bagus banget, tanya jawab tentang nutrisi 1000 hari pertama kehidupan anak. Itu artinya kurang lebih anak batita ya, di bawah batita. Karena memang itu adalah masa periode golden age atau masa periode emas anak. Kita harus memenuhi asupan gizi agar otak anak berkembang secara optimal. Ternyata ada buku lainnya, 567 fakta tentang MPASI. Nah, ternyata dokter Meta ini benar-benar fokus ya dalam memberikan info mengenai MPASI ini. MPASI harus diberikan saat ASI sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Dan MPASI bisa diberikan sejak mulai usia 6 bulan. Selama periode MPASI, seorang bayi secara perlahan dilatih agar kelak dapat mengkonsumsi makanan keluarga. Oh, itu sebabnya resep MPASI-nya terbagi atas 3 bagian ya tadi ya. Buku ini berisi resep MPASI dari usia 6 hingga 23 bulan. Periode ini merupakan masa kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi. Tentu kita mau anak kita berkembang dengan baik, tingginya optimal, badannya optimal, gak kegemukan, gak kekurusan. Nah, buku ini bisa membantu kita memberikan ide-ide resep yang sesuai, yang bisa dikonsumsi anak. Sekian review dari saya. Terima kasih semuanya.